Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi. Program Berita Jakarta hari ini Senin 4 Mei 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Transjakarta berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat ekosistem SDM sektor transportasi publik. Sinergi ini mencakup peningkatan kompetensi hingga perluasan akses lowongan kerja melalui platform Career Hub. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan profesional. Pasukan Kuning Bina Marga Kecamatan Pesanggerahan berhasil merampungkan perbaikan jalan amblas di Petukangan Utara dan Ulu Jami. Perbaikan dilakukan selama 4 hari sebagai respon cepat untuk menjamin keselamatan pengendara di Jalan Semangka dan Mujahidin. Kini kedua ruas jalan tersebut sudah kembali berfungsi dengan aman dan nyaman. DPRD DKI Jakarta resmi menyetujui Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2026 hingga 2046. Fokus utama regulasi ini adalah pengembangan industri berteknologi tinggi yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama pimpinan Dewan telah menandatangani persetujuan bersama tersebut untuk segera dievaluasi oleh Kemendagri. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Perlintasan tanpa palang pintu merupakan tanggung jawab penuh PT Kereta Api Indonesia. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap memberikan dukungan penuh segala bentuk upaya untuk meminimalisir risiko kecelakaan, terutama untuk memberikan jaminan keselamatan bagi penumpang dan warga di sekitar perlintasan kereta. Saat ditemui di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengawasan lintasan rel kereta api sepenuhnya berada di bawah wewenang PT KAI. Karena adanya pembagian kewenangan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat secara langsung mengatur area perlintasan sebidang yang tidak memiliki penjaga maupun palang pintu. Namun Pramono memastikan pihaknya sangat terbuka untuk bersinergi. Pemprov DKI Jakarta siap memberikan dukungan operasional apabila pihak PT KAI memberikan penugasan atau meminta bantuan secara resmi demi menjamin keselamatan warga. Untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI. Sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta, kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga telah menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi semua perlintasan sebidang di ibu kota. Fokus evaluasi akan diberikan pada titik-titik yang tidak dijaga karena seringkali menjadi lokasi tragedi kecelakaan. Sebagai solusi infrastruktur, Pemprov DKI saat ini tengah mempercepat pembangunan jalan layang atau flyover di kawasan Latu Menten, Jakarta Barat. Selain di Latu Menten, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan rencana pembangunan flyover serupa di kawasan Bintaro. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Setelah menggandeng mantan Gubernur Sutioso untuk menyaksikan pembongkaran tiang monorel, kini Gubernur DKI Jakarta berencana menghadirkan Presiden Prabowo Subianto. Pramono berharap Presiden Prabowo bisa meresmikan langsung kawasan Tamrin Sudirman kedua Jakarta ini, sekaligus mempersembahkan sebagai kado ulang tahun untuk warga Jakarta. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam sebuah acara di Jakarta Timur.
Pembongkaran tiang monorel saat ini sudah selesai dilakukan dan penataan untuk mempercantik kawasan Rasuna Said ditargetkan rampung pada 22 Juni 2026 atau bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta. Dalam 1 tahun pertama, saya selesaikan Pak Sutioso, monorel yang ada di Rasuna Said sekarang sudah terpotong rapi. Tanggal 22 Juni, saya akan mengundang Bapak Presiden untuk mudah-mudahan beliau berkenan untuk meresmikan. Pramono memastikan 109 tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan telah dirapikan seluruhnya pada Februari 2026. Dinas Bina Marga DKI Jakarta berhasil membongkar lebih cepat dari target yang ditentukan. Selain membongkar tiang monorel, juga dilakukan kegiatan leveling jalan bersamaan dengan penataan saluran air dan jalur pedestrian. Penataan kawasan ini mengusung konsep Complete Street dengan fasilitas lengkap, termasuk aksesibilitas disabilitas, jalur sepeda, dan taman. Proyek yang disebut menyulap Rasuna Said jadi kawasan Sudirman Tamrin kedua ini menelan dana 102 miliar rupiah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Kabar baik buat warga Jakarta, khususnya pemegang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Dinas Pendidikan DKI Jakarta kembali mencairkan KJMU nih. Setiap mahasiswa akan mendapatkan 9 juta rupiah per semester. Pencairan tahap 1 ini akan dibagikan kepada 15.825 mahasiswa bertahap mulai 30 April. Untuk informasi lebih lanjut, warga Jakarta bisa memantau akun Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta atau UPT P4OP. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Salam Berita Jakarta.